lagi di YouTube channelnya aku, @TV. Nah, untuk di videoku kali ini aku akan membahas dari besaran pokok. Itu kan ada 7 macam. Waktu di video sebelumnya aku sudah bahas. Nah, aku sudah bahas mengenai waktu dan panjang. Dan sekarang aku akan membahas tentang dari pengertian masa jenis, apa itu rumusnya, dan juga contoh soalnya. Nah, untuk menonton videoku lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, yuk tonton videoku lebih lanjut dan tonton videoku yang lain ya. Di sini aku akan membahas masa jenis. Pengertian masa jenis. Nah, masa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda ialah totalan massa dibagi dengan totalan volumenya. Nah, jadi nanti aku akan membuat rumusnya itu kayak apa sih rumusnya dari massa jenis, volumenya, dan massa benda itu sendiri. Nah, kerapatan suatu benda, suatu zat disebut massa jenis yang dilambangkan dengan rho, yakni hasil bagi massa zat oleh volumenya. Jadi massa jenis itu tergantung dari berapa besarnya itu massa benda tersebut dibagi dengan volumenya. Nah, untuk massa jenis itu sendiri itu bisa diukur seperti apakah? Contohnya seperti kayak kalian tuh menaruh air di dalam gelas, terus menjatuhkan sebuah penghapus. Penghapus itu akan terapung ke atas kah atau jatuh ke dasar dari gelas tersebut, atau melayang atau mengambang dia tidak naik ke atas ataupun tidak turun ke bawah. Jadi dia tuh kayak mengambang gitu, melayang. Nah, massa jenis itu sendiri adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda ialah totalan massa dibagi dengan totalan volumenya. Nah, untuk kerapatan suatu zat disebut massa jenis yang dilambangkan. Nah, lambang dari massa jenis tersebut itu hampir mirip ya sama kayak huruf P, tapi bukan P, tapi dia itu kayak mirip aja gitu. Nah, dilambangkannya seperti ini, rho. Dibacanya juga bukan P ya. Kalau misalnya nulisnya mirip kayak P, dia bukan P, bukan panjang, tapi rho. Hanya mirip aja, tapi dia tuh kan kalau P itu begini. Nah, kalau ini kan rata nih, lurus, tapi kalau rho dia rada miring gini. Nah, hampir mirip kayak P, tapi bukan P. Gitu. Yakni hasil bagi massa zat oleh volumenya. Nah, Kak, ini kita sudah mengetahui apa arti dari massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata massa jenis setiap benda ialah totalan massa dibagi dengan totalan volumenya. Nah, Kak, aku udah ngerti nih dari pengertiannya. Rumusnya kayak gimana sih, Kak? Cara mencari massa jenis, cara mencari massa benda, cara mencari volumenya. Nah, ini kita hapus dulu ya teman-teman, agar mencari massa jenis, massa benda, dan volumenya. Sudah hafal belum? Atau sudah mengerti dari massa jenis? Pengukuran massa jenis ialah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa jenis setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda ialah total massa dibagi dengan totalan volume.
Kerapatan suatu zat disebut massa jenis yang dilambangkan dengan rho. Bukan P ya, tapi rho. Yakni hasil bagi massa zat oleh volumenya. Nah, ini kita hapus. Kita buat rumusnya. Kita biar mudah diingat ya, aku bikin segitiga. Segitiga kayak gini. Nah, segitiga. Ini apa Kak? Ini massa benda. Ini rho-nya, massa jenis. Dan ini apa? Ini volumenya. Keterangannya apa Kak? Aku belum dikasih keterangan. Nih, keterangannya aku kasih tahu. M massa benda. Nah, untuk rho-nya ini adalah massa, S-nya 2 kali ya. Massa jenis. Untuk V-nya apa Kak? V ini adalah volume benda. Nah, rumus dari mencari rho itu apa Kak? Rumus mencari rho adalah rho sama dengan M massa benda dibagi V volume. Nah, sedangkan untuk mencari V itu sendiri gimana Kak? Mencari volume itu sama dengan M massa benda dibagi rho. Nah, gitu. Untuk mencari massa benda tersebut tuh gimana Kak? Nah, untuk mencari massa benda tersebut mudah sekali. M dikali rho dikali sama dengan V. Nah, jadi kita mudah sekali. Jadi kita tinggal, nah ini rumusnya. Sebelum kalian mencari dari salah satu dari misalkannya kalian mau mencari massa bendanya, ini kurang A ya, lupa aku, maaf ya. M massa benda, untuk mencari M sama dengan rho dikali V, sedangkan untuk mencari rho massa dibagi volume. Dan untuk mencari volume itu sendiri gampang banget, M dibagi rho. Nah, cara simpelnya dan adik-adik mudah ingat itu gimana sih Kak biar hafal rumusnya? Aku juga baru baca tadi pagi dan sudah hafal karena gampang banget. Kita untuk kan aku bikin segitiga kayak gini nih. Segitiga yang ini tuh mempermudah kalian menghafal dari ketiga rumus tersebut. Hafalnya gimana Kak? Untuk mencari rho kita lihat. Nah, M ada di atas, V ada di bawah, nggak dibagi kan? Berarti untuk mencari rho M dibagi V. Nah, mudah kan? Gimana? Hafal? Hafal pasti. Hitungan menit juga hafal lah. Cuma kan kita udah bikin patokan dari segitiga ini. Jadi kita lihat di depan rho ada M sama V. M dibagi V. Nah, berarti rumusnya M dibagi V. Nah, untuk volumenya sendiri gimana Kak? Sama kayak mencari rho. Volume, lihat di atas ada M, ada rho. Berarti untuk mencari volume tersebut M dibagi rho. Nah, untuk mencari massanya sendiri gimana Kak? Massanya gampang, kita lihat. Massa ada di atas sendiri kan? Nah, di bawahnya ada rho dan V. Karena dia berdampingan berarti dikali. Nah, rho dikali V. Nah, ngapalin rumusnya kayak gitu. Jadi dengan mudah beberapa menit pun kalian sudah hafal. Nah, untuk pengertian massa jenisnya tadi sudah aku jelaskan. Dan ini adalah rumus dari massa jenis itu sendiri. M adalah massa benda, rho adalah massa jenis, V adalah volume. Nah, gitu. Lalu, gimana kalau ada benda yang melayang, mengapung, dan tenggelam? Karena dari massa jenis atau massa bendanya tersebut, seperti apa Kak?
contohnya gitu. Dan ini aku hapus dulu kayaknya. Oh iya. Nah, untuk mengetahui besaran massa jenis benda pada suatu air, kita akan menghapus ini dulu ya. Kita hapus. Ini udah paham kan? Dari rumus massa benda, massa jenis, dan volumenya. Nah, kita hapus. Untuk mengetahui nah, misalnya kita gambar di sini. Ini ada suatu air di dalam gelas. Nah, ini ceritanya airnya segini. Jika benda untuk mengetahui massa jenis suatu benda di dalam air. Yang pertama, terapung. Terapung itu gimana? Nah, terapung itu jika bendanya tersebut sama dengan lebih kecil dari massa jenis airnya. Nah, jadi massa jenis atasnya itu lebih besar dari massa jenis benda tersebut. Jadi massa jenis besar, massa jenis airnya ini, atau kita bisa sebut Fa, lebih besar dari massa jenis benda, atau kita bisa sebut PA. Nah, gambarnya seperti apa, Kak? Untuk yang terapung, gambarnya itu bendanya ini ada di atas. Misalkan ini kita anggap ini benda ya, sebuah penghapus lah misalnya. Nah, ini bendanya ini ada di atas air ini, jadi dia tuh terapung. Nah, ini tuh terapung disebutnya. Terapung, nomor 1 tuh terapung. Nah, untuk yang kedua, melayang. Melayang tuh kayak apa, Kak? Melayang itu bendanya itu tidak tenggelam, juga tidak ke atas. Jadi bendanya ini ada di tengah-tengah gini loh, melayang. Nah, ini yang nomor 2, melayang. Melayang. Jadi bendanya itu tidak lebih kecil ataupun tidak lebih besar dari massa jenisnya ini. Jadi dia itu sama. Massa jenis sama dengan massa benda. Nah, ini contohnya. Jadi dia tuh enggak ke atas, enggak ke bawah, ya enggak. Jadi disebutnya melayang pada massa jenis suatu benda di dalam air. Kalau ke atas terapung, kalau di tengah dia melayang disebutnya. Nah, yang ketiga, tenggelam. Jadi massa jenisnya itu lebih kecil. Massa jenis airnya ini lebih kecil dari massa benda. Nah, contoh ini nomor 2 contohnya. Nah, contoh yang ketiga itu ada di mana bendanya, Kak? Nah, jadi bendanya ini nempel di dasar gini. Ini yang ketiga. Jadi dia disebutnya tenggelam. Nah, massa jenis suatu benda di dalam air ada 3. Ada yang terapung, ada yang melayang, dan ada yang tenggelam. Contohnya kayak gimana, Kak, untuk yang terapung? Nah, contoh yang terapung tuh ada di atas air.
Jadi dia massa jenis bendanya ini lebih kecil dari massa jenis airnya. Jadi dia ke atas. Nah, paham bukan? Untuk yang melayang seperti apa, Kak? Nah, untuk yang melayang itu dia massa jenisnya sama, tidak lebih besar, tidak lebih kecil. Jadi sama dengan massa benda dan massa jenis dari air tersebut sama. Jadi dia hanya melayang. Yang terakhir, tenggelam. Kalau tenggelam ini berarti massa jenis benda dan airnya ini lebih besar dari massa jenis benda, sehingga membuat dia tenggelam. Jika ke taruh gelas misalnya gitu, dia lebih besar massa jenisnya, maka dia akan tenggelam dan sampai ke dasar dari gelas tersebut, atau dari, ya ini kita anggap gelas lah ya. Jadi dia berhenti di dasar tersebut. Kenapa? Karena ini lebih besar massa jenisnya, yang ini lebih kecil hingga dia mengapung, terapung di atas air. Kalau massa jenisnya sama, dia melayang di tengah-tengah, jadi tidak ke atas, tidak ke bawah juga. Nah, gimana? Mudah sekali kan teman-teman? Pengertiannya sudah, rumusnya sudah, contoh bendanya ketika berada di air pun sudah aku gambarkan. Nah, yang pertama terapung, kedua melayang, ketiga tenggelam. Gimana? Sudah mudah sekali bukan? Massa jenis benda. Dan untuk contoh soalnya aku akan membahas di video berikutnya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tonton videoku yang lainnya. Sampai jumpa kembali di channel aku selanjutnya, di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, tetap di EdTV.